ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Rokok adalah sesuatu yang diharamkan. Bagaimana dalilnya? Dalil secara jelas memang tidak ada. Di Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan rokok haram. Demikian pula dalam As-Sunnah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan ad-dukhanu haramun. Rokok haram, sigaret haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan begitu. Memang benar jawabannya, ya. Tetapi kita bisa ambil kesimpulan sesuatu diharamkan bukan karena ada lafaz yang sharih tentang keharamannya. Bisa jadi karena ada larangan, ya kan? Al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Asal sebuah larangan itu bermakna haram. Demikian pula kita kenal kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Asal sebuah perintah itu adalah wajib. Tinggal persoalannya mana keterangan dari agama yang menyatakan kalau rokok itu haram? Jawabannya adalah banyak dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ahallallahu thayyibat wa harramal khaba'ith." Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Persoalannya tinggal ditanyakan, rokok kira-kira baik atau jelek? Jangankan para ulama, ya, semua dokter pun akan bersepakat dalam satu qaul kalau rokok membahayakan. Oleh karena itu, perkara yang tidak bisa ditolak oleh perusahaan rokok, di mana setiap rokok yang dikeluarkan harus ditempel di kertasnya itu tulisan apa? Rokok dapat membahayakan kesehatan atau bahkan janin. Ini pengakuan yang sharih, pengakuan yang jujur bahwa rokok adalah sesuatu yang mudarat. Sementara syariat sangat membenci perkara-perkara yang mudarat. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah ketika ditanya tentang hukum rokok, beliau balik bertanya, menurut Anda suka minum teh? Ya, suka. Menurut Anda, teh itu halal atau haram? Dia mengatakan halal. Mana dalilnya dari Al-Quran? Mana dalilnya dari As-Sunnah? Dia tidak bisa jawab. Karena memang dalam Al-Quran tidak ada kalimat syai halal, teh halal, tidak ada. Dalam As-Sunnah juga demikian, tidak ada. Saya mengatakan, dari mana Anda mengatakan kalau teh itu halal? Dia mengatakan, ya dari keumuman dalil. Allah menurunkan air suci dan mensucikan. Kemudian saya mengatakan, demikian pula rokok. Kita ambil katakan bahwa rokok adalah haram karena ada dalil umum. Ahallallahu thayyibat wa harramal khaba'is. Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Kemudian janganlah kalian jerumuskan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Ya. Kalau ada yang mengatakan rokok makruh, baik, rokok makruh. Makruh itu maknanya apa? Makruh itu artinya sesuatu yang dibenci. Lah kenapa? Kenapa diisap rokoknya kalau memang rokok itu sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci? Dan makruh itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang makruh karahiyat tahrim, yang sampai kepada pengharaman. Ada yang makruh karahiyat tanzih. Kita tanya, baik makruh, ini makruh yang sampai batasan mana? Batasan haram atau batasan tanzih? Sementara seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang makruh, diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang dibenci oleh syariat.